Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina dari kelas SA 1B dengan NIM 30500122036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia, beberapa sejarawan menyebut Islam pertama kali memasuki wilayah Indonesia pada abad ke-7. Bukti sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dimulai pada abad 7 Masehi ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Catatan tersebut menerangkan bahwa 674 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam. Hal ini juga didukung oleh keterangan para pedagang Muslim Arab dan Persia yang telah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Sangat mungkin bahwa memulai kontak bisnis terjadi pula kontak budaya dan agama antara masyarakat lokal dengan pedagang Muslim. Perkembangan Islam di Indonesia. Masa sebelum penjajahan. Meski Islam masuk Indonesia pada abad 7, penyebarannya baru terjadi pada sekitar abad ke-12. Pada awalnya, Islam diperkenalkan melalui para pedagang Muslim Arab. Setelah itu, lewat aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para ulama, bukti yang memperkuat dugaan bahwa Islam mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-11 adalah ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang berangka tahun 1082 Masehi. Selain itu, terdapat jirat atau batu nisan khas Gujarat di nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Di daerah Jawa lainnya, terdapat jirang yang dibuat pada masa kerajaan Majapahit, yaitu Troloyo dan Trawulan. Jirat tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemeluk Islam sudah ada di kerajaan Majapahit. Eksistensi Islam di Indonesia yang dijadikannya sebagai agama dengan pemeluk paling banyak memiliki keunikan sendiri dalam sejarah perkembangannya. Islam Indonesia disebarkan dan diajarkan dianut dengan cara damai dan diterima dengan baik. Dalam proses masuknya Islam ke Indonesia terdapat perdebatan teori. Keragaman teori tersebut terjadi karena melihat kondisi dan realitas umat Islam di Indonesia pada saat itu. Indikasi praktik-praktik keagamaan, bahkan kebiasaan yang dilakukan umat Islam Indonesia menjadi indikator penting untuk menjawab kedatangan Islam pertama kali. Masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para saudagar, sufi, dan ulama. Memiliki kekhasan sendiri mulai dari segi ekonomi, politik, pendidikan, bahkan mengakomodir budaya setempat. Memperkenalkan Islam sebagai agama baru kepada masyarakat yang telah memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, dan telah memeluk agama Hindu dan Buddha, membuat para ulama melakukan pendekatan secara budaya. Beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama, teori Gujarat, India. Masyarakat yang menerima keislaman pada waktu itu di pesisir pantai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Proses tersebut tidak terlepas dari peranan para saudagar Muslim India. Teori ini mendapat dukungan dari Snow Kurguronje yang menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, datangnya Islam ke Indonesia mulai berlangsung pada abad ke-13 dan bukan langsung datang dari Arab, melainkan datang dari India. Yang kedua, kurangnya yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, hubungan perdagangan antara Indonesia dan India yang telah terjalin dengan baik dan lama. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, proses Islamisasi terjadi melalui perkawinan dan penaklukan. Adapun teori yang menjelaskan yaitu yang teori kedua, yaitu teori Persia. Teori ini dipelopori oleh P.A. Neusin Dejajaningrat, seorang sejarawan dari Banten yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi.
Pada dasarnya, teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosial kultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan Persia. Teori yang ketiga yaitu teori Arab Mekah. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arab atau Mekah pada abad ke-7 Masehi, sejak masa kerajaan Sriwijaya, sebagaimana yang dikutip oleh M. Nakub. Kedatangan Islam ke Indonesia sudah dimulai pada masa Khulafa Rasyidin, yang dikuatkan melalui bukti catatan resmi dan jurnal Cina pada periode ini, dinasti Tang 618 Masehi. Adapun pola penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pola perdagangan. Jalur ini merupakan tahap yang paling awal dalam proses Islamisasi. Tahap ini diperkirakan pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang Arab, Cina, Persia, dan India. Adapun yang kedua yaitu jalur perkawinan. Jalur ini merupakan lanjutan dari jalur pertama. Para saudagar lama-kelamaan mulai menetap, baik sementara maupun permanen, terutama para saudagar yang memiliki ekonomi yang cukup tinggi, dengan cara mengawini putri-putri bangsawan sehingga turut mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga, pendidikan. Melalui pendidikan yang dilakukan oleh para ulama, kiai, dan guru agama dengan mendirikan pondok pesantren bagi para santri. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Adapun yang keempat yaitu politik. Kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung rakyat mengikuti jejak rajanya. Adapun yang kelima yaitu melalui kesenian dan budaya. Melalui kesenian dan budaya merupakan proses Islamisasi yang menarik agar masyarakat memeluk agama Islam dengan cara menyajikan kesenian lokal yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran Islam. Islamisasi ini dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Dan jalur seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Adapun dan terakhir yaitu tasawuf. Tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tasawuf sendiri merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran tasawuf mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat setempat. Mungkin itulah yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.